Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunasri Yusar, sarjana hukum atau biasa disapa dengan Yeye. Ingin berbagi, mengupas sedikit tentang putusan yang dinyatakan tidak cukup alat bukti atau bebas demi hukum atau dakwaan batal demi hukum. Jadi intinya adalah apa yang didakwaan tanpa didukung alat bukti yang sah. Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian atau asas batas minimum pembuktian. Jadi seseorang untuk dinyatakan bersalah itu minimal 2 alat bukti atau didukung dengan minimum alat bukti, keterangan saksi, alat bukti yang mengarah bahwa ada satu perbuatan tidak pidana. Dan bila tidak ada atau tidak didukung alat bukti, maka pembuktian asas bahwa batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut hukum. Ya. Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwaan tidak dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum yang sah. Putusan pembebasan tersebut menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Ya, saya garis bawahi, mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang. Nah, disinilah yang akan saya bahas. Ya, artinya pertanyaan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dituntut untuk membayar imbalan sejumlah uang ganti kerugian. Ya, bahwa kalau sekiranya tuntutan ganti kerugian dipertanggungjawabkan kepada oknum pejabat, maka menurut ahli hukum M. Yahya Harhab ini kurang tepat dan tidak efektif pembebanan pertanggungjawaban kepada aparatnya dalam melaksanakan tugas. Sehingga apa yang harus dilakukan? Karena tuntutan ganti kerugian itu adalah sangat penting dan harus dilakukan agar menyelesaikan persoalan dan bisa berjalan kembali seperti semula sebelum terjadi tuntutan pidana. Dan karena putusannya bebas tanpa satu alasan hukum yang sah dapat menghukum, maka dinyatakan bebas dan ada konsekuensi. Nah, siapa? Oleh karena itu, untuk menghindari semua hambatan yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian adalah pantas untuk mempertanggungjawabkannya kepada negara. Pemerintah atau negara yang harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatnya. Ya, kita tidak bicara masalah siapa orangnya, tetapi pemerintah atau negara yang harus bertanggung jawab. Nah, kita sama-sama tahu dalam aturan pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Salah satu pasalnya saya lupa. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal, kalau nggak salah pasal 110 atau 10, lupa saya. Nah, pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada negara, khususnya anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini dilakukan. Caranya seperti apa? Yaitu diajukan proses seperti pra-peradilan, meminta kepada hakim yang memutus sebelumnya agar menyidangkan atas tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pemohon, yaitu terdakwa. Tapi itu tidak dilakukan karena Kemenkam lebih memilih status quo, lebih memilih diam, lebih memilih berhenti, lebih memilih tidak beraktivitas, lebih memilih tidak melakukan upaya-upaya apapun. Kalau bicara Kemenkam, maka tentu di dalamnya ada MIMES. Kalau bicara MIMES, maka di dalamnya ada customer, ada IT, ada reward, ada top up, ada manajemen, ada semuanya. Semuanya berhenti beraktivitas. Kalau berhenti beraktivitas, tidak ada tuntutan, tidak ada pembayaran, tidak ada ganti rugi, tidak ada harapan, tidak ada, dan tidak ada semuanya. Sebelum mengajukan permohonan ganti kerugian. Dan itu tidak dilakukan. Tidur, tutup, berhenti. Nah, kalau ada pihak yang merasa kerugian ini dan dia berusaha untuk agar mendapatkan haknya, silakan Anda yang bertindak gugat PT Kemenkam, tapi ingat tergugat satu. Tergugat duanya harus ditujukan kepada pihak ketiga, pemerintah atau aparatnya. Ingat, karena mereka yang harus bertanggung jawab. Kalau itu yang tidak Anda lakukan, maka jangan harap Anda bisa dimenangkan. Kalau hanya meminta tuntutan kepada Kemenkam. Disinilah persoalan sebenarnya. Jadi, customer harus mengerti ketika Kemenkam ini berhenti dan tidak melakukan aktivitas apapun dalam posisi status quo, maka kita pun status quo. Nah, tapi sekarang ACM berjalan, subjek hukum yang berbeda, dan tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan Kemenkam secara hukum, walaupun pemiliknya sama. Nah, MIMES bergerak lagi. Jadi, apa yang menjadi beban Kemenkam diambil dan dicoba untuk dicarikan solusi oleh PT ACM. Dan itu satu perbuatan yang baik dan luar biasa, dan kita harus bersyukuri. Tidak bisa kita melakukan apapun. Kalau kita mau gugat, ya gugat Kemenkam seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita mari sama-sama berdoa memohon agar supaya MIMES di bawah naungan PT Aku Cinta MIMES dapat bergerak, dapat berkembang. Nyatanya kemarin ini menghadapi persoalan, ya kita sama-sama tahu semua perusahaan bangkrut, semua usaha hancur, semua banyak yang di PHK segala macam karena pandemi. Alhamdulillah PT Aku Cinta MIMES terus berjalan dan pada akhirnya keluar dari kemelut, keluar dari himpitan ekonomi. Dan itulah yang harus kita syukuri, kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwa PT Aku Cinta MIMES tetap eksis. Dan dengan harapan kita bisa mendapatkan manfaat dari kemajuan daripada Aku Cinta MIMES. Sekarang sistem top up tidak ada, sistem reward tidak ada, itu sudah disimpan jauh-jauh, ditaruh jauh-jauh. Nah, ada pihak yang akan memikirkan itu. Sekarang Aku Cinta MIMES berjalan terus ke depan tanpa harus dibebani oleh persoalan-persoalan yang mengganggu langkah menuju kesuksesan. Jadi satu yang saya minta kepada customer hanya bisa berdoa dan berharap semoga MIMES memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.